Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita beribadah dengan tema Keluarga senantiasa berdoa dan bekerja. Dalam ibadah minggu ini kita menyoroti peran seorang anak. Sebagai generasi penerus, anak perlu terus belajar taat kepada Tuhan, hidup dalam kasih dan menyalakan terang pengharapan bagi masa depan. Lukas 18 ayat 7 mengingatkan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dalam keluarga, ketekunan berdoa orang tua tentu akan berdampak pada pertumbuhan iman anak-anak, dan semangat bekerja orang tua juga akan memberi semangat kepada anak-anak untuk belajar dan bertumbuh. Kiranya melalui ibadah ini, Tuhan meneguhkan hati anak-anak dan menguatkan setiap keluarga untuk tekun, berdoa, dan setia bekerja, sehingga pengharapan Kristus terus bercahaya. Mari kita hening sejenak menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Perkenankan saya membacakan pokok-pokok warta Jemaat hari Minggu 19 Oktober 2025. Ucapan selamat datang. Majelis mengucapkan selamat datang kepada warga jemaat dan para tamu yang beribadah di gereja Tuhan di sini. Kiranya kasih Kristus tetap mempersatukan kita. Jika Bapak Ibu ada yang mempunyai kepentingan dengan majelis, dimohon untuk menghubungi majelis atau karyawan gereja di kantor gereja setelah kebaktian. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, 1. Bapak Nugraha Endra Juwana, wilayah Pondok Cabe, pada hari Minggu 12 Oktober 2025. Jenazah telah dimakamkan pada hari Senin 13 Oktober 2025 di Yogyakarta. Kedua, Bapak Maruto Darsono, wilayah Pondok Cabe, pada hari Selasa 14 Oktober 2025 di Solo. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa 14 Oktober 2025 di Wonogiri. Majelis dan seluruh jemaat GKJ Nehemia menyampaikan turut berduka cita. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Cuti pendeta. Diberitahukan kepada jemaat GKJ Nehemia bahwa pendeta Lusindo Yael Tobing akan mengambil cuti selama 3 hari mulai tanggal 23 sampai 26 Oktober 2025. Mohon perhatiannya.
Penetapan anggota majelis. Berdasarkan hasil keputusan rapat majelis lengkap tanggal 8 Agustus 2025, telah ditetapkan nama-nama majelis baru periode 2025 hingga 2028. Pertama, Bapak Samiono, Pasar Minggu, Diaken. Kedua, Nikodemus Irkam Mawardi, Pangkalan Jati, Diaken. 3. Yonatan Haririanto, Pangkalan Jati, Diaken. 4. Setiawan Eko Putro, Permata Hijau, Penatua. 5. Latif A.S. Mulyono, Radio Dalam, Penatua. Penatua titik Widayati, Pondok Indah, diperpanjang. 7. Diaken Luciana Dewi, Bintaro, diperpanjang. 8. Diaken Konli Patikawa, Bintaro, diperpanjang. 9. Diaken Natalia Sustiawatiwi, Ciputat, diperpanjang. 10. Diaken Kristianto Wicaksono, Pondok Indah, diperpanjang. 11. Penatua Utomo Sigit Pamungkas, Radio Dalam, diperpanjang. 12. Penatua Tatit Primadi, Tebet, diperpanjang. Pembekalan anggota majelis baru akan dilaksanakan tanggal 27 sampai dengan 31 Oktober 2025 pukul 18 di Konsistori 2. Jadwal kegiatan menyusul. Pelaksanaan penugasan majelis baru dijadwalkan pada hari Minggu 2 November 2025 dalam ibadah pukul 9 dilayani oleh Pendeta Agus Hendratmo. Peneguhan dan pembekatan perkawinan. Jika tidak ada halangan yang sah dari jemaat, maka akan diteguhkan dan diberkati perkawinan saudara 1. Prayoga Dewi Pangusti, putra Bapak Suradi dan Ibu Ngatmiasi, wilayah Pondok Cabe, dengan Michelle Margareta, putri Bapak Marcos Atong Junaidi dan Ibu Retima pada hari Sabtu 25 Oktober 2025 pukul 10 di GKJ Nehemia, dilayani oleh Pendeta Simon Rahmadi. 2. Franciscus Desales Bagus Januar Agung Hartanto, putra Bapak Rudolfus Agung Uswarsono dan Ibu Irbina Lili Suharti, wilayah Bintaro, dengan Valentina Romauli, putri Bapak Budi Dayono dan Ibu Las Maria Siregar pada hari Sabtu 1 November 2025 pukul 9 di GKJ Nehemia, dilayani oleh Pendeta Dr. Agus Hendratmo. KSP 3J. KSP 3J mengundang jemaat GKJ Nehemia pada kegiatan navigasi pastoral yang bertemakan Padu Misi, forum grup discussion tematik mengumpulkan gagasan, visi misi dan peran gereja di masa kini dan mendatang dengan pendekatan peran dan keberadaan GKJ Nehemia. Pertemuan pertama, diakonia dan kesaksian sudah dilaksanakan. Pertemuan kedua, persekutuan dan pertumbuhan iman sudah dilaksanakan. Pertemuan ketiga, beribadah, dilaksanakan pada hari Minggu 19 Oktober 2025 jam 11 sampai dengan 13 di ruang Markus. Klinik Pratama. Diberitahukan bahwa pelayanan klinik Pratama mulai tanggal 1 Oktober 2025 tutup operasional, menunggu perizinan selesai. Amplop persembahan Natal 2025 dan tahun baru 2026 dan HUT ke-55 GKJ Nehemia. Dalam rangka pelaksanaan MPAB Natal 2025 dan tahun baru 2026 dan HUT ke-55 GKJ Nehemia, selama bulan Oktober 2025 dan November 2025, Majelis GKJ Nehemia memberi kesempatan pada seluruh jemaat untuk memberikan persembahan guna mendukung panitia pelaksana. Persembahan dilakukan melalui amplop putih yang disediakan dan dimasukkan ke kantong persembahan bersamaan dengan persembahan mingguan. Pelayan firman. Pelayan firman Tuhan hari ini pukul 9, Saudara Elegan Victorius Egape Setiadi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini kita bersama-sama menghayati ibadah dengan tema Keluarga senantiasa berdoa dan bekerja. Ora et labora artinya berdoa dan bekerja. Dalam kehidupan kita sehari-hari, berdoa dan kerja terwujud dalam beragam usaha dan upaya semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan dengan tetap memohon bantuan dan petunjuk dari Tuhan agar tidak bertentangan dengan firman dan kehendak-Nya. Dengan senantiasa bekerja dan berdoa, keluarga bisa bertumbuh dalam keyakinan yang kuat pada pemeliharaan Tuhan saat menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan yang muncul dalam perjalanan hidup keluarganya. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk senantiasa berdoa dan bekerja sebagai keluarga Kristen dalam ibadah minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara, kami mohon berdiri. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang berkarya dalam kehidupan dari waktu ke waktu dengan kasih setia tak terbatas. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan beserta kita semua. Umat dipersilahkan duduk. Nyanyian pujian. Ya Allah Sang Pencipta dunia, kami umat-Mu memuji dan memuliakan nama-Mu. Keagungan dan kebesaran-Mu sungguh nyata dalam segenap apa yang Kau cipta. Kami mau angkat suara dan bersorak-sorai bagi-Mu melalui pelengkap Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Puji Dia, wahai matahari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang, teranglah muliakan Pencipta-Mu. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Saudara-saudara, dengarlah hukum kasih dari Tuhan berdasarkan Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Pengakuan dosa.
Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami sadar betapa tak layaknya diri ini di hadapan kekudusan-Mu. Kami telah berdosa ya Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami menyesal karena telah melukai hati-Mu dan tidak hidup sesuai dengan perintah-Mu. Bersihkanlah kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Dan inilah penyesalan kami melalui Kidung Jemaat 27, bait 1 dan 5, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Dengarlah jemaat. Berita anugerah dari Allah bagi kita semua yang sungguh-sungguh mendekat kepadanya dari Mazmur 90 ayat 17 yang demikian. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami turun atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Dan mari mendengar petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam Amsal 16 ayat 3 yang demikian. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kami mohon berdiri. Nyanyian kesanggupan. Berkat pengampunan-Mu ya Bapa, sungguh memperbaharui hidup kami. Sebagai anak-Mu, kami juga mengalami cinta kasih-Mu melalui orang tua kami. Sanggupkan kami untuk membalas kasih-Mu melalui kasih ayah dan ibu kami yang telah membuat hidup kami menjadi lebih berwarna. Inilah kesanggupan kami melalui Kidung Keesaan 605, bait 1, di waktu ku masih kecil, dan Kidung Pasamuan Jawi 381, bait 1, nalikane cilianku. Masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung mengerang di sore hari yang sepi. Ibuku berteduh, sujud berdoa
Bapak, Ibu, Saudara, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pelayanan firman, namun sebelumnya kita akan didukung oleh paduan suara anak dengan judul pujian Ku Ingin Jadi Anak Tuhan, medley Terima Kasih untuk Cinta. Untuk adik-adik kami persilakan. Memuji Tuhanku, tunduk pada setiap firman
Terima kasih adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengikuti sekolah minggu ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan untuk Tuhan memimpin kita dalam menerima firman. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur bagi-Mu ya Tuhan, Allah Tritunggal yang hidup senantiasa menyertai setiap langkah kami. Dengan segala kekuatan, dengan segala hikmat kebijaksanaan, dan banyak hal anugerah luar biasa yang kami alami, termasuk hari yang indah hari ini, Tuhan berikan untuk kami datang bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah minggu ini. Ini kami pribadi yang siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah bagi kami semua. Inilah doa kami, ini kasih kami kepada Kristus Tuhan. Amin. Bacaan pada saat ini diambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8 Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perumpamaan tentang Hakim yang Adil. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Katanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berikanlah keadilan kepadaku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Namun kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku memberi keadilan kepadanya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku." Kata Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim itu, hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ada dua orang tokoh psikologis,
Tokoh yang pertama, dia beraliran atau bermazhab yang dinamakan psikoanalisis. Dia terkenal dengan teorinya yang sering disebutnya sebagai id, ego, dan superego. Apakah Bapak Ibu Saudara ada yang tahu siapa dia? 2 minggu lalu kita tebak-tebakan tokoh psikologi, sekarang tebak-tebakan tokoh psikologi lagi. Ada yang tahu? Oke, tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua adalah seorang tokoh psikologis yang individualis dalam teorinya. Mereka berdua adalah, terima kasih. Yang pertama adalah Sigmund Freud, tulisannya Sigmund Freud, dibaca Sigmund Freud, dan satunya adalah Alfred Adler. Sigmund Freud mengatakan di dalam kehidupan kita, ketika kita punya suatu luka, kita punya masa lalu, kita punya hal-hal yang kelam di dalam kehidupan kita, pasti hal itu akan membekas di dalam perjalanan-perjalanan kehidupan kita. Hal ini akan seringkali mempengaruhi apapun aktivitas yang kita lakukan. Dia menyebutnya sebagai traumanya manusia. Mungkin adik-adik pernah mengalami ketika bertemu orang dewasa nih, kemudian ada bapak-bapak atau ibu-ibu, waktu adik-adik ketemu, dia jahat, dia tiba-tiba marah, dan seterusnya. Pasti adik-adik pernah merasakan ketakutan terhadap orang itu. Kadang anak kecil juga ketemu orang dewasa jadi takut, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah trauma-trauma kecil yang dirasakan. Belakangan ini kita menemukan viral dengan sebuah sebutan generasi saat ini adalah generasi strawberry begitu, generasi yang sangat lemah, gampang tersayat, gampang terlukai. Karena ini belakangan ini sangat erat dengan mental health, seperti itu. Nah, luka-luka yang kita bawa menurut penelitian belakangan ini adalah ketika kita mengalami sebuah luka, luka itu akan bertahan kurang lebih 25-30 tahun. Semisal kita dilukai oleh orang yang kita kasihi, dan lain-lainnya, bagaimana trauma-trauma itu terbentuk. Tetapi ternyata kalau manusia mendapatkan apresiasi, hal itu bertahan hanya tidak sampai 1 bulan, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini hal-hal yang menarik ketika sebuah trauma yang hadir di dalam hidup kita sangat mempengaruhi kehidupan kita hari ini. Mungkin kita punya luka-luka yang tidak hanya mengakibatkan kita stres terbatas dalam pikiran, di dalam mental kita, tetapi ternyata permasalahan trauma semacam ini dapat sangat menggerus kesehatan yang kita hidupi pada saat ini. Inilah bagaimana Freud mengatakan luka itu, trauma itu akan terus ada, akan mempengaruhi kehidupan masa kini. Maka dari itu masa lalu itu sangat berpengaruh, sangat menentukan masa kini. Trauma yang dimaksud Freud mirip, selaras, sejalan dengan teleologisnya Alfred Adler yang dia mengatakan sebagai inferioritas. Inferioritas, seseorang yang merasa sangat ketakutan, seseorang yang hidupnya sangat terkurung, bahkan mau keluar rumah pun tidak berani karena dunia begitu jahatnya, atau tidak mau bekerja, atau tidak mau pelayanan, atau tidak mau melakukan hal-hal yang seharusnya kita bisa lakukan, bahkan menjadi berkat pun tidak mau. Sebegitu dalamnya rasa inferioritas ketika hadir di dalam kehidupan manusia. Sangat luka-luka yang sangat tertanam, luka-luka yang sangat dalam. Tetapi Adler di sini menawarkan bahwa manusia punya inferioritas, manusia punya trauma, tetapi itu tidak selalu harus hadir di dalam hidup kita, tidak selalu menjadi hal yang dominan yang menyangkut kehidupan kita, tetapi
mari kita hidup dengan tujuan-tujuan yang baru. Bagaimana ketika kita hidup di dalam trauma, maka pemikiran itu akan terbatas pada hal-hal yang negatif. Kita tidak bisa hidup sepenuhnya sebagai manusia yang baik, yang dimana Tuhan menciptakan kita adalah dengan tujuan baik. Tetapi kalau kita mengarahkan hati dan pikiran kita, fokus kita untuk tujuan apa yang kita lakukan, nah inilah bagaimana hal itu bisa menjadi energi yang baru. Kita bisa melangkah dari tadinya yang takut melangkah, bahkan mundur atau tidak berani melangkah, menjadi berani melangkah sedikit demi sedikit. Setiap orang memiliki kebebasan memilih cara hidupnya. Tergantung kita mau memilih yang mana. Apakah kita akan terjebak di dalam trauma-trauma, di dalam luka-luka yang kita alami, atau kita memilih untuk hidup dengan tujuan yang baru. Minta tolong slide berikutnya. Oke. Dari bacaan pada saat ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang janda. Dalam konteks bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan adalah kaum-kaum yang sangat ironis sekali hidupnya. Bagaimana perempuan di sana adalah kaum-kaum yang nomor 2. Kaum yang tidak pernah didengarkan suaranya. Kaum-kaum yang hanya menjadi pembantu, hanya menjadi orang-orang yang tersingkirkan begitu. Karena di sana patriarki itu sangat kuat sekali, sangat menindas perempuan. Ada diskriminasi. Janda di sini adalah seorang janda yang miskin menurut beberapa tafsiran. Karena ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu, janda ini sangat memohon hanya kepada pada satu hakim yang lalim juga. Bagaimana dia bisa kuat kepada hakim yang lalim itu, padahal dia itu miskin, dia merasa trauma dan lain sebagainya yang menghantui dirinya pada saat itu. Kita bisa bayangkan ketika kita di dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam setiap aspek kehidupan kita, ketika kita dijadikan yang nomor 2, kita dipandang sebelah mata, suara kita tidak didengar, kita merasa seperti tersingkirkan begitu. Bahkan perempuan pada konteks ini adalah perempuan yang tidak hanya dipandang sebelah mata, bahkan dia sama sekali tidak dipandang oleh hakim itu. Apa sih? Ganggu aja. Nah, ibaratnya seperti itu hakim yang lalim dan sombong itu. Dia pada ayat tadi Tuhan Yesus memperumpamakan bahwa hakim itu tidak takut sama Tuhan. Hakim itu tidak pernah menghargai semua orang. Orang yang tinggi saja tidak dihargai, apalagi orang yang nomor 2, orang yang terbiasa didiskriminasi. Hakim itu akan semakin menginjak-injak. Bagaimana kita bisa membayangkan trauma yang dialami seorang janda dalam perumpamaan tersebut. Tetapi tindakan seorang janda tersebut mencerminkan dia masih memiliki secercah harapan. Di balik traumanya, di balik apa yang dialaminya sebagai manusia, ketidakadilan dan banyak hal yang terus menggerus kehidupannya, ternyata dia masih punya secercah harapan. Ketika Freud tadi mengatakan, oke, masa lalu, kita fokusnya pada masa lalu, atau Adler yang fokus pada tujuan. Satu titik hitam dalam sebuah kertas akan terlihat. Tapi ternyata di dalam kehidupan janda ini, yang kecil itu ternyata harapan. Harapan yang sangat kecil yang bisa ia usahakan untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya. Dia tidak berlarut-larut dalam ketertindasan, dalam traumatis yang dialaminya, tetapi justru dari hal kecil, dari harapan kecil yang ia miliki, dia terus berjuang dan berjuang. Karena yang itulah yang ia pegang. Dia tidak terjebak dalam suatu traumanya yang membuat dia overthinking, berpikir berlebihan yang
dia mengurung diri sampai sakit, sampai tidak mau makan, sampai tidak bekerja, sampai banyak hal yang dilakukannya. Tetapi dia memilih berjuang karena dia punya satu harapan. Dia berpendirian dalam secercah harapan itu, dia konsisten dan fokus ke depan. Ketika kita merasa kehidupan kita mulai goyah, mulai mau menyerah, kita datang kepada Tuhan. Kemarin pada tanggal 10 Oktober, kita memperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Hari Kesehatan Mental sangat erat karena sekarang sedang trending-trending banyak masalah-masalah kesehatan, isu-isu kesehatan mental. Mungkin dulu juga banyak Bapak Ibu, hanya sekarang lebih diekspos bagaimana orang-orang mengalami traumatis. Ketika kita merasakan kehidupan kita mulai goyah, merasakan kehidupan kita mulai takut, merasakan kehidupan kita mulai inferioritas, trauma, kita sampai mengurung diri, kita sampai tidak mau bertemu dengan orang-orang, dengan teman-teman pelayanan, dengan teman-teman tempat kerja, di sekolah, dimanapun kita berada. Jangan nyerah dulu, hidup itu masih seru. Hidup itu masih seru kalau kita fokus kepada tujuan-tujuan hidup kita. Tujuan-tujuan apa? Misalnya, kita diciptakan baik oleh Tuhan. Kita menjadi berkat bagi sesama, kita melayani Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam gereja, di dalam rumah tangga, dan banyak hal, setiap aspek kehidupan kita. Tetapi kalau kita fokus hanya kepada permasalahan itu, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang dilingkupi oleh atmosfer yang sangat negatif. Bahkan orang-orang positif pun, berkat-berkat Tuhan pun akan tertutup. Karena apa? Karena kita membentuk dari pikiran yang negatif itu, membentuk atmosfer yang terus negatif. Berbeda ketika kita mulai memfokuskan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik. Semua tantangan hidup, semua pergumulan hidup akan menjadi hal yang seru, hal yang menantang karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan capek jadi orang baik walau dunia tidak baik-baik saja. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Ekspektasi kita terlalu besar seringkali terhadap manusia. Misalnya kita memberikan kepercayaan kepada seorang sahabat, kepada seorang teman, kepada rekan kerja dan lain-lainnya. Ketika hal itu tidak dikabulkan atau sesuai dengan ekspektasi kita, jangan cepat-cepat untuk membuat atmosfer negatif di dalam pikiran kita. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan tujuan kehidupan kita. Kita semua punya masa lalu, kita semua punya luka, tetapi kita semua punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Memang kita punya luka, memang kita punya trauma, tetapi ternyata kita sebagai manusia yang terbatas ini seringkali juga melukai hati Tuhan. Tetapi ternyata kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang dibalik nakalnya kehidupan kita, yang seringkali memberontak, yang seringkali melawan Tuhan, bahkan menyalah-nyalahkan Tuhan. Ternyata Tuhan selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan kita. Justru Tuhan menyiapkan hari depan yang penuh harapan. Jadi di dalam hari depan yang penuh harapan itu kita menyelaraskan antara mindset pikiran kita selaras dengan pikirannya Tuhan. Satu kehendak selaras. Walaupun kita adalah manusia yang terbatas, kita tidak akan pernah mencapai pikirannya Tuhan. Tetapi kita berusaha, kita hanya bisa memaksimalkan diri kita untuk membuang hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belakangan ini GKJ Nehemia sedang berduka. Ada salah satu jemaat yang curhat, cerita kepada saya.
Dia adalah pribadi yang kehilangan salah satu sahabatnya yang ketika meninggal, dia sangat dekat dengan sahabatnya tersebut. Beliau mengatakan, "Mas, saya tidak bisa kehilangan dia." Bayang-bayangnya setelah beliau meninggal, kurang lebih 3 atau 4 minggu, ternyata masih terus terngiang-ngiang, masih terus hadir, membuat sulit tidur, membuat aktivitas-aktivitasnya terhambat, dan banyak hal yang dialaminya. Nah, dari situ memang rasa kasih, memang terkadang rasanya ketika Tuhan berkehendak, kita yang pikirannya tidak mampu mencapai pemikirannya Tuhan, kehendaknya Tuhan, seringkali justru kita terjebak dan mungkin menyalahkan Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Yaitu dengan berdamai, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Beliau mengatakan, "Saya ingin melupakannya, Mas. Saya ingin memaksa untuk melupakannya karena saya nggak bisa gini-gini terus." Lalu saya tanya, "Ketika Ibu melupakan, apa yang terjadi?" Beliau justru bilang, "Ketika saya memaksa melupakan, ternyata semakin hadir dan hadir. Tidak bisa terlupakan." Karena apa? Karena ketika kita mulai memaksa melupakan hal-hal yang kenangan-kenangan yang indah sekalipun yang dalam hal ini bisa membuat rasa kecewa, rasa trauma, rasa yang menggerogoti kita dan banyak luka-luka lainnya. Ketika kita memaksa untuk melupakan, maka itu akan tersimpan di dalam memori-memorinya. Tidak ada yang benar-benar memori yang bisa dihilangkan. Kecuali kita mau berdamai seperti perempuan tersebut mau fokus, seperti janda tersebut fokus kepada tujuan dan Tuhan pada saat itu. Dengan harapan-harapan kecil, Tuhan bisa mengabulkan hati seorang hakim tersebut. Poin yang berikutnya adalah juang kehidupan kita ada bersama dengan kasih-Nya. Kehidupan kita dibersamai oleh kasih Tuhan. Kita adalah manusia, insan-insan yang diciptakan untuk hal baik. Kita membayangkan bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa pada saat itu dengan segala perlengkapan yang luar biasa, diciptakan untuk bahagia. Jadi sebenarnya penderitaan itu hanya konstruksinya manusia. Penderitaan itu sama seperti kegelapan. Penderitaan hanya ketiadaan dari kebahagiaan itu sendiri. Kita tidak fokus kepada penderitaannya, kita tidak fokus kepada traumanya. Kita fokus kepada bahagia yang telah Tuhan berikan, Tuhan perlengkapi dari awal kehidupan kita, terus berjalan di dalam kehendak-Nya. Salah satu lagu mengatakan seperti ini. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau, apa Bapak Ibu? Mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Begitu sayangnya, luar biasanya Tuhan terhadap kita. Kalau hakim yang lalim itu, yang tidak menghormati siapapun itu bisa luluh, kita punya Tuhan yang lebih tinggi, lebih baik, lebih tulus, lebih memeluk kita kapanpun kita membutuhkan. Kita cerita kepada Tuhan, kita habis berdosa, kita cerita kepada Tuhan pun Tuhan mendengarkan, Bapak Ibu Saudara. Berbeda dengan hakim yang lalim tadi, mau sebaik apapun orang-orang yang ada di sekitarnya, dia enggak mau menghormati. Tuhan sekalipun dia tidak mau menghormati. Padahal dalam konteks budaya Israel, banyak dewa-dewa kecil yang harus dihormati. Maka dari itu kenapa Tuhan Yesus menyebutkan dalam perumpamaan dia tidak menghormati Tuhan Allah. Karena di sana banyak Allah kecil.
Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ketika kita merasa kehidupan kita mulai padam, api kehidupan kita mulai redup, rasa-rasanya kita ingin menyerah karena orang-orang sekitar kita tidak mendukung kita, orang-orang di sekitar kita mengecewakan, bahkan beberapa kali juga kita terjebak di dalam kekecewaan terhadap keluarga kita. Dan rasa-rasanya ingin menyerah. Rasa-rasanya Tuhan tidak pernah menjawab doa kita. Jangan pernah lari. Jangan pernah meninggalkan kasih-Nya Tuhan seperti hakim yang lalim itu. Katakanlah, bilang sama Tuhan seperti ini. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu. Bawa daku, penuhiku, dan seterusnya. Di dalam kelemahan kita, datanglah kepada Tuhan dan rasakan daya yang mengalir. Daya itu senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai terjebak dalam emosi-emosi yang negatif, jangan tutup berkat-Nya Tuhan. Jangan tutup apa yang menjadi jati diri kita sebagai anak-anak-Nya Kristus. Rasakan selalu, walaupun di tengah dunia yang tidak baik-baik saja. Yang berikutnya, boleh minta tolong slide berikutnya. Slide berikutnya adalah juang kehidupan kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita akan menonton sebuah video. Boleh minta ditampilkan? Dia adalah Matthias Steiner yang Olimpiade ini diadakan 2008, bertahun-tahun dia menyiapkan, dia berjanji kepada istrinya untuk membawa pulang medali emas. Tapi ternyata 2007 istrinya meninggal, tetapi dia berhasil untuk membawa medali emas tersebut. Video berikutnya, satu video lagi. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengangkat motor? Adik-adik sering kayaknya ngangkat motor ya. Nah, dari kedua video ini, yang pertama adalah istrinya sudah meninggal, tetapi ternyata kekuatannya masih ada, daya, nilai, cinta kasih, dan banyak hal yang dia rasakan masih ada. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika orang yang kita kasihi sudah meninggal, nilai itu masih tertinggal. Tetapi roh kita masih terhubung. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita mengucapkan pengakuan iman rasuli terkhusus, kita meneguhkan, menguatkan iman kita, di situ ada iman dari roh kita yang terkoneksi dengan rohnya Allah yang melampaui sekat-sekat kehidupan manusia, yang menghubungkan juga dengan roh-roh semua, termasuk jiwa-jiwa orang-orang yang kita kasihi. Jadi jangan pernah merasa kehilangan karena kita punya Tuhan seperti Bapa yang sayang anaknya, kasih sayang yang luar biasa, bahkan dia masih menjadi penghubung antara kita dengan
orang-orang yang kita kasihi walaupun yang sudah tiada. Demikian juga dengan keluarga-keluarga di rumah yang menjadi kekuatan, yang menjadi semangat untuk kita saling terus bekerja, terus berjuang melaksanakan juang-juang kehidupan. Minta tolong slide berikutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ciptakan neraka di dalam keluarga kita. Secapek-capeknya kita, jangan menciptakan kemarahan-kemarahan dan atmosfer negatif. Tuntutan dan tekanan-tekanan di dalam setiap keluarga kita. Kita tidak tahu apa yang dialami suami atau ayah kita, yang dialami ibu atau istri kita, yang dialami anak-anak kita. Bisa jadi seorang ayah yang menahan malu di luar sana hanya untuk berjuang untuk keluarga di rumah, di mana energi-energinya adalah dari keluarga di rumah itu sendiri. Tetapi sampai di rumah ternyata rumah yang tidak dirindukan. Kita ciptakan rumah sebagai rumah pemulihan, rumah yang nyaman untuk kita pulang. Jika ada di antara kita yang merasa rumah sebagai hal yang tidak ingin dijumpai, yang kita tidak pernah ingin pulang, jangan melepaskan Kristus, karena sebenarnya di dalam semuanya itu terintegrasi kasih Kristus, kita yang mengusahakan pemulihan, dan orang-orang di rumah adalah orang-orang yang paling sayang terhadap kita. Antara kasih Kristus, kasih kita, dan kasih keluarga saling terhubung, kita menciptakan kebersamaan yang saling meneguhkan, menjadi daya baru untuk berjuang, saling berjuang bersama, saling mendoakan, saling percaya bahwa ada hari depan yang penuh harapan untuk kita pribadi lepas pribadi, untuk keluarga kita, asal kita melakukannya dengan cita dan cinta dari Tuhan dan orang-orang terkasih. Daya cinta kasih Kristus dan keluarga menyempurnakan setiap juang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh pada saat ini akan didukung oleh SD Citra Kasih Don Bosco Pondok Indah dengan judul pujian In My Life, Lord Medley as a Deer. Kami persilakan.
Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, kami mohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan dalam persaudaraan iman dengan umat Tuhan di segala abad, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, kami persilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Doa syafaat pada saat ini akan dipimpin oleh keluarga Bapak Bernardus Irmanto, dan saya akan mengakhiri untuk doa bagi yang sakit dan berduka. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang hidup dan berkuasa, dalam keheningan dan keteduhan hati, kami datang di hadapan-Mu dengan segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, yang senantiasa memelihara, menolong, dan memperlengkapi kehidupan kami. Sungguh mengucap syukur karena kasih-Mu selalu nyata di tengah keluarga kami. Tuhan menghadirkan kakek, nenek, ayah, ibu, dan anak-anak serta keluarga besar yang menjadi perantara-Mu untuk menghantar kasih sayang, sukacita, serta pengharapan bagi kami sehingga kami dapat terus berjuang dan menjalani kehidupan ini. Kami merasakan agungnya anugerah dan cinta kasih Tuhan yang sejati. Engkaulah sang sumber kekuatan dan pengharapan bagi keluarga kami, sehingga kami dapat terus berjuang melewati setiap tantangan dan pergumulan di dalam kasih yang tak terbatas, bahkan Engkau telah memulihkan keluarga kami. Ya Bapa, di tengah kesibukan dunia, tuntunlah kami agar tak lupa menjadikan doa sebagai nafas hidup kami dan pekerjaan sebagai ibadah serta syukur kami. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu melalui Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa menjadikan doa sebagai sarana bagi keluarga kami untuk membangun komunikasi intim dengan-Mu, sehingga doa bukan saja rutinitas tanpa makna. Dengan doa kepadamu, kami menjadi kuat dan tenang menjalani hidup. Ya Tuhan, jika badai datang, jadilah perlindungan kami. Jika jalan terjal, jadilah penuntun kami. Sebab keluarga kami bukan hanya kumpulan nama, melainkan satu tubuh yang Kau anyam dengan cinta dan makna. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih atas hikmat-Mu yang membersamai kami dalam kami bekerja, sehingga bekerja bukan menjadi beban, tetapi kami terima sebagai anugerah-Mu untuk kami dapat melanjutkan hidup di dunia ini. Mohon penyertaan-Mu bagi keluarga yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Kiranya Tuhan sendiri yang berjalan di depan keluarga kami untuk menyertai. Perkenankanlah keluarga kami senantiasa merasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi keluarga atau pribadi yang mulai undur iman dari Tuhan,
kiranya Engkau berkenan menjamah hati keluarga atau saudara kami ini. Menarik kembali jiwa-jiwa yang menjauh dari-Mu ini. Lembutkanlah batinnya, pulihkanlah semangatnya, dan tuntunlah kembali ke dalam hangatnya pelukan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari jodoh, kiranya Tuhan membukakan jalan sehingga mereka mendapatkan yang baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkanlah keluarga kami dari rasa putus asa, gantikanlah dengan hikmat-Mu, ketekunan dan keberanian, serta harapan hanya kepadamu. Untuk keluarga yang sedang mengalami kehilangan dan duka, kiranya penghiburan, kekuatan, serta harapan baru dari Engkau mengalir seperti air yang menyegarkan. Ya Tuhan Sang Raja Gereja, kami berdoa untuk gereja kami, GKJ Nehemia. Kiranya Tuhan memberkati pendeta kami, Pendeta Agus dan keluarga, Pendeta Lusindo dan keluarga, serta Pendeta Simon dan keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap pelayanan mereka. Kami berdoa untuk setiap anggota majelis, komisi, tim, badan, karyawan, serta seluruh jemaat GKJ Nehemia. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap apa yang sedang diupayakan dan diperjuangkan dalam pelayanan gereja kami. Tuhan berkenan untuk memperlengkapi dan membersamai kami, sehingga gereja kami menjadi gereja yang berdampak, bukan saja bagi jemaatnya, tetapi bagi lingkungan sekitar gereja kami. Kami berdoa untuk tim PSP 2 dalam pembangunan gedung aneks. Kiranya Tuhan memberkati tim PSP 2 dan semua pihak yang terlibat sehingga dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim pemanggilan pendeta, juga tim pendamping calon pendeta GKJ Nehemia. Berkatilah mereka agar dalam segala tugas, agar dapat melaksanakan dengan lancar, damai, dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa bagi bangsa kami tercinta Indonesia. Mohon kiranya Tuhan berkenan menyertai pemimpin kami, wakil rakyat yang telah dipercayakan dengan tugas dan tanggung jawab bagi bangsa ini. Berikan hikmat, integritas, dan kemampuan melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Kami memohon juga kiranya Tuhan melindungi dan memulihkan bangsa kami dari segala bentuk perpecahan dan bencana. Mampukanlah bangsa kami untuk berjalan dalam cinta kasih, perjuangan, dan kepedulian dalam setiap perbedaan yang ada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Ibu Miria Sintawati Sinaga, Bapak Dri Gunawan, Bapak Dwi Budi Nugroho, Bapak Parjito, Ibu Ratni Subari, Ibu Astuti Retnowati, Ibu Dami Sumarianti, Ibu Wiwi Suharjo, Ibu Sri Murnihati Marsono, Bapak Singgih Suyatno, Bapak Charles Tambunan, Ibu Yeni Kurniawati, Bapak Yafet Suhadi, Bapak Sutopo, Saudari Resti Asa Alfiani, Ibu Sukismani Sudarsono, Bapak Marjoko, Bapak Hendra Sianturi, Ibu Ponira, Anak Elbara Windar Langkahku, Ibu Umi Pratiwi, Bapak Agus Risdiatmo, Ibu Erkaheni Februatmi, Bapak Robert Siregar, Anak Arkana, Bapak Sumarjo, Ibu Sri Hastuti Suwarno, Bapak Madijo Kromo Soekarto, Ibu Kustini Bakri, Ibu Mariati Subroto, Saudari Angel Natania, Ibu Lutiati Hardoyo, Ibu Liliwati Sutar, Ibu Claudia Meilisa Arvelin, Bapak Joko Isworo, Ibu Wiroso Murni, Anak Mika Alekander, dan saudara-saudari kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya kami memohon
untuk Tuhan berkenan menjamah, menyembuhkan dan memulihkan keadaan saudara-saudari kami yang sedang sakit pada saat ini. Teguhkanlah iman di hatinya, kuatkanlah menghadapi permasalahan kelemahan tubuh yang sedang dihadapi, biar dapat berjalan di dalam pengharapan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati keluarga juga yang senantiasa mengasihi, menjadi kekuatan, menjadi pengharapan untuk mereka terus berjalan. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang mengalami duka cita, untuk keluarga Bapak Nugraha Endra Juwana dan keluarga Bapak Maruto Darsono. Kiranya Tuhan yang menjadi kekuatan, seperti Bapa yang sayang anaknya yang tidak pernah meninggalkan, menjadi pengharapan, menjadi kekuatan yang baru bagi keluarga dapat melangkah di dalam dan bersama Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Tuhan. Kasih kami kepadamu. Amin. Persembahan. Persembahan kita saat ini kita dasarkan pada firman Tuhan dari Matius 6 ayat 31 sampai 33 demikian. Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Persembahan syukur dikumpulkan sambil diiringi nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat 147 bait 1 sampai dengan 3. Di sini aku bawa. Persembahan hidupku semoga berkenan.
Bapak, Ibu, Saudara kami undang untuk berdiri. Mari kita haturkan persembahan kita ini pada Tuhan dalam doa syukur dan doa Bapa kami. Allah Bapa yang kami kasihi, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup keluarga kami. Saat ini kami mempersembahkan sebagian dari apa yang telah Engkau percayakan kepada kami sebagai ungkapan syukur dan kasih kami kepadamu. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini dan memakainya untuk pekerjaan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah keluarga kami agar dapat terus hidup dalam kasih-Mu dan juga dapat berbagi berkat bagi gereja-Mu serta masyarakat sekitar. Jadikanlah segala usaha dan pekerjaan kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu dan sarana untuk melayani sesama serta membawa kebaikan bagi banyak orang. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian pengutusan. Ya Tuhan, mampukan kami menghiasi rumah kami dengan keteladanan, damai, sukacita, dan kebahagiaan. Hanya dengan penyertaan-Mu, kami mampu untuk tetap mewujudkan hidup perutusan keluarga kami, seturut dengan kehendak-Mu. Inilah komitmen kami sekeluarga, melalui pelengkap Kidung Jemaat 288 bait 1 dan 2, inilah rumah kami. Setelah perutusan dan berkat, kita akan menyanyikan lagu tema MPHB, Berkat bagi Keluargaku. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, berdoalah dan bekerjalah senantiasa dalam nama-Nya agar keluarga kita bahagia dan sejahtera bersamanya. Mampukanlah kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah dia kini dan selamanya. Mari kita kembali ke tempat kita masing-masing. Tuhan mengiringi kita dengan berkat-Nya.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai, umat dipersilahkan duduk untuk berdoa pribadi. Doa untuk anak-anak agar dimampukan bertumbuh dalam keyakinan yang kuat saat menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan hidup melalui pemeliharaan Tuhan dalam keluarga. Amin. Tuhan yang mengajarkan kami mengingat yang kecil.